Yuk, mulai. Oh, ini udah mulai. Udah. Wait a minute. Oke, nomor 2. Itu Aditya Dayat dan Ika Zulfa. Di sini kita akan menjelaskan tentang initialization dan starting up dan shutdown. Nah, di sini di video sebelumnya kan kita sudah berkeliling perpustakaan digital Oracle dan melihat arsitekturnya. Nah, di video kali ini kita akan masuk ke ruang mesinnya. Jadi bayangkan itu Oracle Database seperti sebuah yang sangat canggih. Dan tentu saja mesin ini mempunyai panel kontrol untuk mengatur cara kerjanya dan prosedur kunci kontak yang benar untuk menyalakan dan mematikannya. Kesalahan dalam mengatur panel kontrol atau menyalakan mesinnya bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, dalam video ini kita akan belajar dua hal yang sangat fundamental bagi seorang database administrator. Jadi pembahasannya dalam video ini itu parameter inisialisasi, proses startup, dan proses shutdown. Parameter inisialisasi ini adalah panel kontrol dalam mesin Oracle kita, dan proses startup dan shutdown adalah kunci kontak dan cara yang benar untuk menghidupkan dan mematikan mesin. Di apa itu parameter inisialisasi? Kita analogikan sebagai buku resep atau panel kontrol untuk mesin database kita. Jadi sebelum memasak atau menjalankan database, Koki atau Oracle-nya akan membaca buku resep ini untuk tahu takaran yang pas. Fungsinya itu untuk menentukan database. Jadi mulai dari alokasi memori atau SGA atau PGA, batas jumlah file hingga format tanggal yang digunakan. Dan ada dua jenis file untuk menyimpan resep ini atau menyimpan data. Yang pertama ada P file atau parameter file, dan yang kedua ada SP file atau server parameter. Nah, P file ini ibarat seperti buku catatan biasa. Jadi file yang sederhana menggunakan .ora. Yang kita tuh bisa buka dan edit dengan notepad. Sifatnya itu statis. Di setiap perubahan yang kita ubah pada .ora itu bakal diterapkan setelah kita merestart database ini. Ini itu metode yang cukup lama ya, yang cukup udah mungkin jarang digunakan lagi karena udah jadul. Yang kedua ada SP file atau server parameter file. Nah, ini adalah file binar yang tidak boleh diedit manual. Ini adalah metode modern yang direkomendasikan oleh Oracle itu sendiri. Penunggulan utamanya itu adalah memungkinkan kita mengubah beberapa parameter secara dinamis di saat database sedang berjalan tanpa perlu kita restart. Ini sangat penting untuk sistem yang harus online selama 24 jam. Selanjutnya itu cara mengubah parameter. Untuk mengubah parameter di SP file, kita menggunakan perintah alter system. Perintah ini punya saklar penting yang disebut sebagai scope. Nah, sini scope sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu scope sama dengan memori untuk efek sementara, scope sama dengan SP file untuk simpan untuk nanti, scope sama dengan boot untuk aktif sekarang dan permanen. Maksudnya adalah kita akan bahas satu persatu. Scope memori atau efek sementara, perubahannya itu hanya aktif jika kita merestart database. Pengaturan ini akan kembali seperti semula. Analoginya itu seperti kita menaikkan volume radio mobil, setelah mobil nyala atau mati, dia tuh volumenya akan kembali menjadi normal lagi, jadi kembali menjadi default tanpa kita ubah. Nah, selanjutnya itu ada scope atau SP file, simpan untuk nanti. Perubahan yang kita lakukan pada di sini tuh dia tuh disimpan di SP file, tapi baru akan aktif ketika kita
merestart database kita. Dan yang terakhir ada scope sampai dengan boot. Itu aktif sekarang dan permanen. Ini yang paling sering digunakan karena perubahannya itu langsung saat ini juga dan simpan dalam SP file secara permanen. Nah, sini ada yaitu ada startup normal, startup mount, dan startup open. Oke, jadi pertama startup normal. Apa itu startup normal? Jadi pada tahap startup normal, Oracle hanya menyalakan kelistrikan dan mesinnya. Artinya, memori SGE dialokasikan dan proses latar belakang mulai bekerja. Tetapi, Oracle belum tahu database mana yang mau dijalankan. Jadi analoginya itu kita baru memutar kunci ke posisi on, mesin sudah menyala, AC dan radio juga sudah menyala, tetapi persneling masih netral dan kita belum melihat peta GPS dan belum tahu untuk mau pergi kemana. Jadi startup Neumann ini digunakan biasanya untuk tugas spesifik seperti membuat database baru dari nol atau untuk memperbaiki control file yang rusak. Yang kedua, startup Neumann. Jadi apa yang terjadi pada startup mount, setelah mesin menyala, Oracle akan membaca peta denah atau control file. Jadi sekarang Oracle sudah tahu di mana database-nya dan di mana lokasi semua data file dan redo log file. Tetapi log bukunya sendiri masih terkunci dan belum bisa diakses oleh user. Analoginya, si mobil sudah stabil dan kita sudah melihat peta di GPS dan kita juga sudah mengetahui semua jalan yang ada, tapi mobil belum mulai bergerak. Jadi startup mount ini digunakan untuk tugas maintenance penting seperti melakukan recovery database, mengganti nama data file, atau mengaktifkan mode arsip. Selanjutnya yaitu startup open. Apa yang terjadi pada startup open yaitu adalah Oracle akan membuka semua rak buku atau data file dan memastikan semuanya konsisten. Setelah tahap ini, database siap menerima koneksi user dan melayani permintaan data. Analoginya, kita sudah melepas rem tangan, memasukkan persneling, dan mobil siap melaju. Jadi penggunaan startup open itu bisa digunakan dengan mengetik komen startup open atau startup dengan kapital semua. Oke, next. Lalu selanjutnya ada proses shutdown yang dibagi menjadi 4, yaitu ada shutdown normal, shutdown transaksional, shutdown immediate, dan shutdown reward. Yang pertama shutdown normal. Jadi ini adalah metode ibaratnya adalah metode paling sopan dan paling lambat. Oracle akan menunggu semua pengguna yang sedang terkoneksi untuk logout dengan sendirinya dan tidak ada koneksi baru yang diizinkan masuk. Shutdown normal ini biasanya jarang sekali digunakan di lingkungan produksi karena kita tidak akan tahu kapan semua user akan logout. Yang kedua ada shutdown transaksional, yaitu di kondisi di mana Oracle tidak menunggu semua user untuk logout, tapi Oracle akan menunggu semua transaksi yang sedang berjalan untuk selesai terlebih dahulu. Setelah semua transaksi terakhir selesai, user akan otomatis diputus koneksinya. Shutdown transaksional ini biasanya digunakan jika kita ingin memastikan semua pekerjaan yang sedang berlangsung diselesaikan dengan tuntas sebelum database dimatikan. Yang ketiga, shutdown immediate. Dan ini adalah mode yang paling umum digunakan oleh para database administrator, yaitu Oracle tidak menunggu apa-apa, semua koneksi pengguna langsung diputus. Semua transaksi yang belum selesai atau belum di-commit akan dibatalkan dan dikembalikan atau rollback. Biasanya shutdown immediate ini digunakan untuk mematikan database secara cepat dan bersih dalam kegiatan maintenance penting. Yang terakhir, shutdown abort adalah mode darurat seperti mencabut kabel listrik dari komputer.
Mereka langsung mati seketika tanpa membersihkan apapun. Metode shutdown robot ini hanya digunakan jika keadaan darurat saja, misalnya jika database hang dan perintah shutdown immediate tidak merespons. Konsekuensinya, saat startup berikutnya, database baru melakukan recovery otomatis yang mungkin akan memakan waktu tambahan. Next. Oke, jadi kesimpulannya, kita sudah tahu bahwa parameter inisialisasi adalah control panel yang kita atur lewat alter system dengan opsi scope yang penting. Kita sudah paham 3 tahap menyalakan mesin atau startup, yaitu no mount, mount, dan open untuk siap jalan. Dan yang terakhir, kita sudah menguasai 4 metode mematikan mesin atau shutdown, dari shutdown shutdown transactional, shutdown immediate, dan shutdown abort yang hanya digunakan pada saat kondisi darurat. Yes. Oke, sekian presentasi dari kami berdua. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih.